Kontributor Jakarta. Ketemu siapa, Mbak? Indah. Ketemu Indah nih. Gue jadi teman lama juga. Jadi punya pengalaman yang lumayan horor lah ya, Indah ya. Horor gak sih pengalaman lo? Buat beberapa orang sih ya. Beberapa ya. Jadi si Indah ini kerjaan lo sih, Indah? Harus sebutin. Ya nggak harus. Ya paling apa ya, kerja lapangan ya? Iya. Muter-muter lapangan ya. Lapangan bola. Wah, nggak jauh beda kayak sales yang suka muter-muter. Jadi Indah ini punya kebiasaan dikit, ya sedikit-sedikit indie home lah ya. Gitulah. Ya gitulah. Nah, Indah ini katanya punya pengalaman di Menara Saidah. Jadi gue banyak banget di komen, bang Menara Saidah, bang Menara Saidah, Menara Saidah. Jadi gue pernah kesana ke Menara Saidah. Gue mau masuk nggak boleh, dilarang. Akhirnya gue nyari narsum ke sekitar itu, muter-muter 3 jam, nggak ada yang mau. Dari Pak RT, Pak RW nggak ada yang mau. Nah sekarang gue punya narsum nih, yang mau ceritain masalah horornya Menara Saidah. Lu punya kisah apa sih di Menara Saidah? Ini sih pengalaman pribadi aja ya bang. Jadi ini cerita sedikit-sedikit aja. Jadi kalau memang misalnya tidak percaya, berarti kan itu balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing. Karena apa yang Indah lihat ya begini nyatanya gitu. Nah, jadi tuh awalnya waktu itu ada sebuah liputan di Menara Saidah. Karena infonya waktu itu di Menara Saidah sendiri mau ada perbaikan tuh bang, dan nantinya akan dipakai kembali. Kemudian waktu itu lagi boomingnya film Korea drakor Hotel de Luna, dan banyak netizen Indonesia yang menghubungkan sama dicuplikan di film itu kayak kerajaan-kerajaan gitulah, mirip dengan si Menara Saidah sendiri. Akhirnya disuruh lah sama kantor, coba tolong digarap gitu. Oh, jadi sinkronnya sama si viralnya film si drakor itu. Drakor tadi. Nah terus kan itu masuk trending topik Twitter juga, orang ramai. Apa sih drakor itu, apa? Tentang apa? Hotel de Luna, jadi tuh kayak ya setan-setan juga lah bang, kayak gitu-gitu. Ada satu hotel yang ditempati sama sejumlah setan lah ya. Jangan spoiler deh, pokoknya kayak gitu ya. Kayak gitu soalnya banyak nih ceritanya. Nah kemudian singkat ceritanya disuruh sama kantor. Pas udah disuruh sama kantor, di sana kan otomatis malam ya bang. Waktu itu emang disuruhnya malam. Kemudian ada beberapa apa sih bilangnya narasumber yang mau cerita. Pas datang kan itu tidak bisa dari depan karena sudah tertutup seperti cerita abang tadi tuh. Benar, ada seng-seng segala macam tuh. Banyak penjagaan yang memang nggak boleh kita ngambil gambar dan segala macam itu ya. Nah setelah itu Indah muterlah lewat sampingnya belakang. Belakang sampai ketemu Pak RT. Terus beberapa warga, memang susah banget kita buat gali cerita dari si warga tadi. Terus kan cuman kalau apa yang kita lihat dimasukkan dalam tulisan, kadang orang tidak percaya gitu kan. Gimana ceritanya? Ada narasumber, ada bukti video atau rekaman suara gitu. Nah ini carilah, kebetulan di situ orang banyak cerita. Singkat ceritanya mereka bilang, ya di sini sering digangguin, entah ada orderan fiktif kayak gitu-gitu. Orderan fiktif seperti apa? Jadi misalnya mungkin ini orang iseng ya, kalau Indah saya anggapnya masih orang iseng karena diarahkan ke si lobby Menara Saidah di situ. pesan makanan. Pesan makanan, GrabFood gitu ya. Nah, GoFood datang nanyain dong sama si Pak RT dan warga sekitar lewat samping tadi itu bang. Setelah itu kata mereka, pas dicek lah ini memang Menara Saidah gitu. Ini udah lama nggak terpakai. Nah kemudian datanglah cerita lain yang bilang, jadi di situ kan pernah direnovasi beberapa kali gitu bang katanya ya. Pas si orang yang lagi renov ini, tukang bangunan ini, sebelumnya ini masih cerita warga nih bang, dia masih belum menceritakan apa yang dia lihat. Nah di situ si warga itu bilang waktu itu ada orang yang lagi ngerenov di Menara Saidah, pas di bagian bawah tuh bang ngambil basement. Kan katanya dia agak miring ya. Pas diiniin orangnya bilang enggak kok nggak miring segala macem gitu bangunannya, mereka bilang kayak gitu. Nah habis itu si abang ini biasa makan di warteg yang Indah datengin. Katanya dia bisa cerita dia ngeliat kuntilanak merah. Nggak lama kemudian dia nggak ada, meninggal gitu bang. Meninggal? Itu singkat cerita dari ternyata beberapa warga di situ yang memang tahu kisahnya. Memang susah banget dapetinnya, tapi cerita mereka tuh sinkron sama apa yang Indah lihat gitu.
Nah, kalau Indah pribadi sih ngelihatnya di situ ya, Bang. Nah, lu maksud gua sebelum melihat tuh lu akhirnya ke depan dulu apa gimana sih akhirnya? Akhirnya dari depan memang kalau kita Lu kan ceritain dari awal tuh di belakang. di belakang, Nah, akhirnya? penuturan warga dulu kan, sinkron nggak sih sama apa yang Indah lihat gitu kan? Pasti kan mereka dari cerita orang juga. Nah, kalau Indah pribadi yang lihat, kita ngeliat dari tampak depan dulu deh, Bang. Jam berapa lu? Malam itu malam, Bang. Jam 10. Di sana jam 10 masih di sana jam 10 malam. Nah, kalau kita lihat tampak depan, memang Indah tuh tidak berani ngelihat sampai ujung menara. Percaya atau tidak, tapi memang Indah nggak berani sampai ujung menara. Jadi kalau kita, itu kan gedung yang memang udah lama kosong gitu. Iya. Nah, kalau kita baru ngelihat beberapa lantai aja, kan itu kayak mungkin peralatan masih ada ya. Ada patung. Nah, kita baru ngeliat beberapa gedung aja nih, Bang. Itu tuh udah horornya minta ampun. Jadi, Abang kalau pernah dengar ada cerita Kume, kuntilanak merah, pocong, terus kayak hantu-hantu yang terlihat lebat gitu kayak genderuwo segala macem, pun kita bisa lihat di situ. Banyak. Tuh lu ngeliatnya dari lantai berapa? Dari bawah sampai lantai apa? Aduh, kalau cerita balik nih agak merinding sih. Di lobi? Lu kan awalnya ngeliatnya lobi nih. Di lobi ya? Kita kan kalau di lobi agak-agak ngintip dikit ya, Bang. Itu memang karena itu kan masih ada aktivitas manusianya. Iya, karena ada tukang kuli-kuli yang bangunan. Satpamnya masih ada kan yang kata kalau penjagaan itu jadi tidak terlalu horor karena masih ada manusianya. Jadi sebenarnya suatu gedung itu yang atau dimanapun dianggap horor itu, Bang, karena aktivitas si manusianya lebih dikit. Iya. Nah, itu dia, kebetulan dia kan malam-malam. Nah, di situ waktu itu mau kedatangan paranormal lah, tapi dia nggak kunjung datang sampai jam 10-an, Bang. Udah akhirnya dia ngeliat ke atas kan, mau ngapain gitu di situ kan sendiri. Ini posisi udah ke depan, nggak mungkin kan di rumah warga, itu yang rumah warga di samping-samping jam 10 malam. Akhirnya nunggu di depan sambil ngeliat-liat ke atas. Wah, itu serem banget, itu asli, itu beneran serem. Ini kalau ceritain lagi agak merinding sebenarnya. Jadi kita baru ngeliat berapa lantai, nanti ada bener warga yang bilang ada kuntilanak merah, memang ada kuntilanak merah, tapi bukan satu. Berapa? Ada beberapa. Ada beberapa, Bang. Asli. Ada beberapa kuntilanak merah, dan yang di situ itu ada satu, kalau Indah lihat ya, ada satu power yang memang si kuntilanak merah dulu nih. Si kuntilanak merah ini, satu kuntilanak merah ini tuh powernya lebih gede dibanding makhluk kuntilanak merah lainnya. Jadi dia ini kan iseng. Itulah yang sering dilihat sama manusia. Merinding nggak sih, Bang? Anjay. Jadi ini lo ngelihatnya tuh si kuntilanak merah itu jendela atau di sejumlah kaca atau apa? Ada di jendela. Jadi kalau kita natap lihat ke atas, kayak berasa tuh ada yang ngeliatin gitu. Tapi sosoknya bukan satu, banyak gitu, Bang. Karena kan beberapa kayak ada kaca di sana yang masih kebuka ya kalau nggak salah. Ada yang bolong juga. Ada yang bolong. Tuh kalau mau ke kantor aja misalnya rapat gitu pulang malam, udah malam dari kantor lewat sepintas, nggak kayak perhatian kita tuh akan tertarik, nggak tahu sih ini pindah pribadi, perhatian Indah akan tertarik ke arah gedung itu. Kayaknya apalagi kalau kita lagi kosong gitu, Bang, kosong deh pikiran, kayaknya pengen lihat ke situ, padahal kan itu membahayakan kalau kita bawa motor. Nah, memang energi di situ, energi negatifnya banyak lah, karena kan itu sudah tidak ada aktivitas manusia gitu. Nah, itu sih Kume tadi. Kume. Tapi hantu-hantu lain pun banyak di situ. Jadi intinya Menara Saidah memang serem gitu. Menara Saidah itu jadi genderuwo banyak? Ada. Itu dia posisi di depan atau? Abang mau lihat dari sudut yang mana? Sepengetahuan lu aja. Lebih dominan ke si Kume tadi. Oh ya, ada, Bang, dia pernah lihat yang sebagiannya badan atasnya nampak hantu dengan sewajarnya hantu. Tapi aduh, agak merinding nih cerita. Bawahnya sudah yang kuda, Abang tahu yang di film-film luar yang atas badan bawah kaki kuda. Oh, Sagittarius. Macam itu, tapi cuma satu. Cuman akhirnya Indah kan bercerita dong sama temen Indah yang punya juga, punya IndiHome juga. Karena kalau kita cerita, misalnya nih, kita cerita sama orang yang tidak punya, apaan sih lo gitu kan ya, Bang. Jadi sama aja bohong. Ketika Indah cerita sama dia, ternyata dia punya pengalaman yang sama. Cuma kalau Indah selalu tidak ingin melihat ke ujung menara, entah kenapa kayaknya
makin ke atas tuh bang makin horor gitu. Jadi Makin banyak. makin banyak. Itu pasti. Karena kan mereka seliwer terbang gitu bang. Dia terbang-terbang nggak sih? Terbang Di luar? Apa di di dalam luar. aja? Bang di gedung itu aja. Jadi bang, jadi gini. Kalau hantu itu bang, misalnya abang di tempat A, Indah di tempat B, hantu di tempat A belum tentu bisa ke tempat yang B. Benar. Karena beda entah beda dimensi atau yang si B lebih kuat dibanding si A, si A Iya. takut. Nah itu sama seperti itu. Jadi beberapa hantu di situ cuman ada aktivitas di menaranya aja, di sekitaran menara situ ya, gitu. Tapi ada ribuan atau ratusan? Gak ngitung, tapi yang jelas Banyak. banyak. Mungkin orang biasa pun kalau misalnya lewat situ akan ngerasa bulu kuduk berdiri atau apa gitu, pasti berasa lah. Secara nggak langsung masih berasa, apalagi kalau pikiran kita lagi kosong gitu. Terus lu sampai jam 10, nahan sampai jam 10 itu apa aja sih yang lu ngapain? Lu ngapain lagi gitu? Lu diem aja atau cuma Diem, mandangin? Sambil nunggu si paranormal yang nggak kunjung dateng lu? Akhirnya mau ngapain gitu, akhirnya tuh Indah cuma kayak main HP doang bang, karena posisi waktu itu lagi dapet. Jadi perempuan kan kalau lagi dapet Iya, gampang banget. gampang banget dan bau kayak amis buat iya. mereka tuh ini banget. Cepet Cepet banget. Nah, Indah sendiri nih kalau misalnya ada sosok-sosok kayak gitu mau nyamperin, sebenarnya aku tuh bisa komunikasi, cuman akunya membatasi diri untuk berkomunikasi dengan si makhluk itu. Entah nanti takutnya ketagihan atau jadi kepo sama kehidupan mereka, atau mereka jadi ngintilin Indah terus nih bisa nih bang berkepanjangan. Walaupun gitu. dia tadinya ada di Menara Saida sendiri, bisa jadi ikutin Indah terus karena kayak orang sayang aja deh bang. Iya. Kayak orang sayang kan mereka, gue udah kenal lo, ya gue mau ikut lo. Kecantol gitu. ya. Iya kecantol, bener. Nah itu makanya dia membatasi diri di situ. Tapi nih waktu duduk itu posisinya masih sendiri kan. Duduk kayak di belakang kanan kiri, berat banget. Dan setiap Apa? kali Beratnya apa? ada yang mereka Iya, itu siapa? kayak memaksa masuk. Siapa tuh? Kalau itu masih normal bang, masih kayak hantu-hantu pribumi lah yang di situ, nggak kayak tadi yang makhluk Hantu itu dunia. pribumi kayak gimana itu? Kayak kuntilanak. Kuntilanak gitu. biasa, ya. Nggak kayak yang tadi tuh yang kayak badannya Iya, setengah. siluman tuh ya. Nah, itu kan udah ini banget kan, udah gue ngelihatnya baru di sini, itu pertama kali Indah ngeliat di situ. Siluman Bang. kayak gitu? Baru ngeliat yang kayak gitu. Rupanya temen Indah bilang di situ cuma bukan ada satu, di situ ada banyak loh yang kayak gitu. Lo aja baru lihat satu, coba lo dengak ke Atas lagi. menaranya. Enggak, baru ngeliat segitu aja udah takut. Nah, Tuh, udah- kalau yang si hantu biasa itu sosoknya bagaimana? Cewek, panjang rambutnya. cewek. Yang ini aja ya, yang ikonik banget lah kalau Iya. kita bahas Menara Saida tentang horornya, biasanya orang bakalan jawab Kume, kuntilanak Kume. merah. Jadi kuntilanak merah itu memang ada. Nah, yang sepenglihatan lu si kuntilanak merah itu kayak gimana sih sosoknya gitu? Cewek, rambutnya panjang atau pakai daster atau pakai apa? Iya, bajunya sama kayak kuntilanak biasa, cuma warna merah. Daster. Iya, Kuntilanak biasa putih. daster atau apa sih? Apa kebaya dia? Nah, apalah pokoknya hampir kayak gitu lah ya. Hampir sama memang kayak gitu bang, cuma warnanya saja yang berubah, kemudian energinya jauh lebih kuat dibanding si yang putih tadi. Dan lebih usil. Diusil. Terus, nah akhirnya lu banyak yang didatengin nih. Iya. Didatengin terus lu Terus pernah lu sempet ajak komunikasi atau dia mau enggak. komunikasi? Enggak, kalau udah kayak gitu bang, kan udah bilang dia membatasi diri. Karena kalau kita udah coba kayak gitu bang, mereka justru jadi seneng loh. Gue udah nanggepin loh, gitu bang. Jadi kayak abang nih ngobrol sama Indah tanggepin, abang makin kepo dong. Iya, Mereka pun iya. sama sifatnya kayak gitu. Oh jadi dia datengin lo, pengen ngobrol. Pengen ngobrol atau bercerita kayak Dia ngomong nggak sih? ngomong nih di kuping misalnya kayak gini nih, kita lagi ngobrol misalnya di ruangan ini ada yang lain, abang ngobrol, Indah ngobrol sama abang, ini ntar ada cerita dari yang lain tapi kedengeran di kuping. Nah di Saida itu lo apa yang lo denger di kuping lo? Sisa-sisa biasa, udah jangan disebut bang. Ya enggak, gue pengen ngobrol nih, gitu. Nggak apa-apa ya. Enggak, ya paling mereka cerita udah lama gitu di sini gitu, pengen masuk biasa kayak gitu bang, pengen ke dalam badan gitu. Terus dia bilang enggak mau. Akhirnya setelah lewat dari jam 10 sekitar setengah 11-an
Kaget dong. Gue kaget tuh bukan karena itu, gue kagetnya karena lu, wah gitu. Setengah Anjay. 11. Asli gue bukan kaget kayu mau jatuh, tapi karena kaget gak si Indah yang kaget. Dia orang yang bisa ngeliat coy. Kalau udah begini kan lo ngeri gue. Tahu-tahu nongol di muka gue. Nah, sekitar setengah 11-an akhirnya dia bilang kantor. Nah, itulah pertama kali awal cerita kantor tahu walau bisa ngeliat gitu. Mas, saya izin ya, mau ini kayak gini, lagi dapet juga nih, lagi halangan juga, jadi udah nggak enak nih suasananya, udah makin gak enak bang, asli kalau didiemin di situ. Ke bawah lo, bisa ke bawah. Bisa. Dan ternyata pas Indah nonton tayangannya si Pramal itu nggak jauh beda ceritanya gitu. Oh, lu karena dia bareng tim sama tim silet ya, masalah ya? Iya, tim silat waktu itu. Lagi nungguin tim silet, akhirnya nggak datang juga ya? Ya akhirnya cerita itu nggak jauh beda sih, sama aja. Karena memang kayak gitu. Cuman kalau Indah dengar dari beberapa teman yang sudah melihat sampai menara, mereka tuh nih, ini percaya atau tidak ya, tapi dari beberapa teman Indah yang punya kemampuan yang sama, punya apa ya bilangnya, berkah yang sama apa sih ya gitu, indie home lah. Dia bilang di atas itu bang, menara itu di ujung yang paling yang tinggi ujung menaranya, karena ada balkonnya dia di sini. Aduh merinding. Ada portal gitu bang, jadi kayak kehubungan sama dunia seperti itu. Mereka terus datang, jadi jumlah yang di Menara Saidah, hantu yang ada di Menara Saidah terus banyak. Jadi kayak portal perumahan lu masuk gini gitu. Kalau yang pernah nonton film The Mortal Instrumental City of Bones, itu mereka bikin portal bulat di film itu hampir sama. Jadi ketika mereka bikin portal bulat, ketarik kan. Kayak pintu gitu ya. Lorong Apa sih ya bilangnya? Lorong hitam lah ya. Nah, itu kayak gitu bang. Itu dari cerita teman Indah. Jadi sebelum teman Indah cerita ini, Indah memang tidak sampailah keberaniannya kayak dia ngelihat di sampai ujung menara, karena baru ngelihat sampai lantai berapapun sudah tinggi sekali, itu memang sudah makin banyak gitu bang. Macam-macam ya. Macam-macam. Terus kan cerita temen lu udah masuk nih. Apa sih ceritain sama dia di dalam tuh kayak apa gitu? Dia cerita ke sih temen lu sama lu? Kalau temen Indah tidak masuk sampai ke dalam, itu beda lagi bang, itu anugerah yang lain lagi, maksudnya kemampuannya udah lebih lah. Iya maksud gua kan temen lu sempat masuk ke dalam nggak sih? Masuk gua? Oh enggak, ngeliat dari depan jalan. Oh dari jalan. Tapi dia kalau kita udah ke atas gitu? Iya, ngeliat sampai tinggi, sampai ujung menara itu, kayak gitu. Nah terus kan Indah berbagi cerita lah sama dia. Tau gak sih lo, kalau gua di situ tuh kayak ada dunia yang lain, memang ada dunia yang lain, tapi kayak keramaian yang gue ngerasa keramaiannya bukan ramai orang nih, tapi ramai kayak gituan. Jadi bising gitu ya? Bising bang, kalau abang lewat situ itu berisik lah. Abang bisa ngeliat aktivitas mereka masih ada, tapi ngapain sih dia? Bukan selayak manusia, hantu ngapain sih bang? Ntar ada yang terbang. Ya kan karena ada yang natap kita dari jalan. Kenapa gue tanyain ini Cok? Karena gue gak punya kemampuan seperti dia, jadi akhirnya gue kepo, ngapain sih mereka itu di dalam gitu? Ada yang natap kita dari jalan kayak gitu. Anjay. Jadi selama ini gue pengen ke Saidah itu karena ini men. Jadi gue kalau ke timur, Jakarta Timur, itu selalu lewat Gatsu, Cawang. Nah itu pasti ngeliatin. Dan itu kalau lu lewat Cawang, gedung yang paling tinggi dan sendirian di antara di gedung lain itu Saidah doang. Jadi fokus lu dari seberang itu udah anjay Saidah, harus gue masukin nih. Tapi nggak tembus. Nah. Ada penjagaannya bang. Security. Tapi kalau itu memang lebih baik tidak masuk. Lu pas masuk lobby itu memang ada jagain setan itu, jin itu lu jagain atau gimana sih? Atau menjagain depan untuk orang nangkal orang masuk atau gimana? Waktu itu Indah belum sampai lobby karena kan itu tetap seng bang. Iya seng tinggi banget. Satpamnya sempat keluar kan, Mbak tolong jangan ngambil gambar di sini ya, ngambil gambar dari luar aja tidak apa-apa. Karena kami juga ditegur, oke dong menghargai pekerjaan dia juga. Tapi kan ada celah yang memang bisa menyingkir. Wow itu di bawah aja udah banyak banget, jadi kayak apa ya? Apa sih yang nampak? Kurang tahu ya namanya apa, cuman misalnya ada yang segede abang gitu hantunya tapi hitam semua kayak gitu. Kayak markas gitu sih kayaknya. Iya bisa dibilang markas. Anjay. Karena kalau direntetin dari cerita teman Indah tadi nih bang, itu portal itu memang
yang nyedot terus. Iya, nyedot terus. Makanya nah, kebetulan pas Indah cerita itu, hantu yang tadi bawahnya kayak kuda itu Bang, dia melihat sudah 4 karena dia melihat dari ujung menara. Kan Indah baru melihat tidak sampai ujung menara, tapi Indah sudah melihat 1. Kata dia agak merinding gak sih? Ini. Kalau dia sampai ujung menara, dia melihat ada 4 totalnya, makanya dia ngotot banget. Itu tuh udah 4 totalnya, bukan kayak 1. penjaga ini orang tuh ya. Itu makanya turun terus, tarik bisa naik lagi itu. Makanya sama banget sama cerita portal yang di City of Bones. Oh, tadi. film itu. Film tadi. Sama banget. Anjay. Men, kalau ngomongin Menara Saidah itu, kalau andaikan gue dulu boleh masuk dan gue berani, gue udah masuk. Walaupun sekarang udah misalnya dibolehin masuk dan gue nggak bakal masuk. Karena gue penakut. Karena gue penakut. Tapi seru sebenarnya gini. Gue tuh pengen banget ngajak orang yang bisa berkomunikasi langsung sama si setan tadi. Si jin itu. Cok, maghrib gue, Cok. Hah? Maghrib belum, Cok? Maghrib. Iya. Belum ya? Maghrib Bang. Maghrib. Ajan. Ajan dulu dah. Habis ajan bentar lagi. 15 menit lah ya. Iya. Baru pulang. Ayo. 1, 2, 3. Jadi Menara Saidah tuh, ngomongin Menara Saidah tuh nggak bisa habisnya dah. Karena memang ya sayangnya nggak bisa masuk sebenarnya sih. Kalau boleh masuk ya, tapi emang heboh juga sih kadang-kadang ya warga kayak lu banyak yang ceritain Saidah, akhirnya viral Saidah, akhirnya Saidah rame gitu kan. Kalau ternyata roboh kan bingung juga. Iya. Saya juga kadang juga. Ya bagus juga sih nggak kita berbagi pengalaman ya. Indah ini baik pengalaman. Selain Menara Saidah, gue pengen tahu, lu pernah gak sih komunikasi sama jin atau gimana? Ada yang pernah punya cerita yang gimana sama lu gitu? Yang ngenes semua ceritanya sama lu. Kalau ngenes, ini satu aja ya Bang. Banyak tuh gak apa-apa gitu gue nih. Nih salah satunya ada waktu itu di yang tahu daerah Cipayung, ada di Jalan Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur. Oke lah. Nggak jauh lah dari rumah itu. Kalau itu daerah situ memang terkenal namanya Kampung Artis, tapi sebenarnya Kampung Artis itu bukan di situnya. Nah di jalan ini itu dari dulu memang legendaris tuh Bang. Bina Marga itu? Horor segala macam. Udah gitu minim penerangan juga Bang. Gelap. Nah sampailah beberapa cerita pernah nyampe ke Indah bilang kalau setiap yang kecelakaan di situ ya kalau nggak mati lukanya parah. Sampai kejadian sama teman Indah sendiri Bang, kecelakaan di situ ternyata kakinya nggak bisa apa-apa udah, tapi orangnya hidup, nggak putus, tapi udah mati sarafnya dari pinggang sampai, jadi tuh yang sampai parah kayak gitu loh Bang. Gara-gara kenapa? Kecelakaan di situ kalau dia ditabrak tukang roti. Nah kan masalah ketabrak tukang roti tiba-tiba sampai kakinya gitu kalau tidak terlindas apapun, mungkin memang bisa kali ya. Nah kemudian karena rumah Indah tidak jauh dari lokasi, kalau malam mau nyari makan segala macam lewat situ dong. Mau lewat mana lagi? Pasti pulang ya udahlah lewat situ aja. Pas lewat situ beberapa kali memang banyak yang si hantu ini daya tariknya kuat Bang. Ada yang kayak mau ngajak, gue tuh nggak punya temen di sini. Kalau dia bisa ngomong nih Bang, gue tuh nggak punya temen di sini. Gue mencari teman di sini, makanya gue sering gangguin orang-orang yang lewat di sini. Apalagi mereka yang kosong. Biar ketika mereka meninggal di sini atau ada bagian tubuh yang tidak terbawa karena kecelakaannya misalnya parah gitu bisa dibilang ya Bang. Kalau parah ada bagian tubuh tersisa berarti kan masih penasaran dong. Penasaran. Itu mereka senang seperti itu. Ih jadi teman gua loh gitu. Nah sampai waktu itu nih, jadi kalau Indah tuh tipe yang ngelihat masa lalunya ketika mereka mau ngasih tahu, si hantu-hantu ini mau ngasih tahu. Oh jadi lu nggak nyari tahu tapi mereka yang ngasih tahu. Akhirnya mereka yang nyari tahu kan, karena Indah memang membatasi diri untuk mencari tahu. Sebenarnya setan juga tahu ya kalau misalnya si orang itu punya kemampuan atau enggak gitu. Iya bisa, bisa. Memang mereka pasti tahu. Nah terus sampailah pas Indah lagi jalan nih waktu itu, lagi jalan loh situ tiba-tiba Bang, Indah udah ngeliat ke jalan tapi kosong gitu Bang. Jadi malah cuplikan kisah masa lalu. Ini benar-benar cuplikan kisah masa lalu. Terus dia cuma ngomong di depan situ pernah ada orang yang meninggal, nggak tahu meninggal kapan, tapi kayaknya baru meninggal dan ada bagian tubuhnya yang masih kesisa di sini. Si yang ngeboncengin Indah ini kebetulan memang orang situ juga.
kok lo tahu gitu. Pasti ada apa-apa karena kan dia tahu ya Indah bisa kayak gitu juga. Jadi tuh di sini belum lama ada yang meninggal. Terus yang lo lihat apa? Ya udah wujudnya kayak cowok, cuman bagian tubuhnya sudah tercabik abu. Kalau abang ngeliat, abang pernah kecelakaan nih, kan abang suka liputan juga nih. Kecelakaan tapi bagian tubuhnya tidak utuh, otomatis daging itu seperti tercabik. Iya, somplak kayak apalah bahasanya. Kayak abis digigit binatang gitu kan, krek gitu. Nggak rapi, itu hantunya masih seperti itu posisinya. Itu dia benar-benar nunjukin jelasan pas dia mau meninggal dia kenapa kayak gitu. Pas dia akhirnya kan bener tuh sama kayak kejadian itu, meninggal ada bagian tubuh yang tidak terbawa karena sudah parah gitu bang. Jadi akhirnya dia suka mondar-mandir di jalan itu bang. Jalan aja misalnya ini jalan segini bang, nyebrang kayak orang nyebrang set gitu, padahal nggak ada. Buyar dong pasti kalau orang pikiran lagi kosong. Gue tuh nggak punya teman di sini, makanya gue mengajak itu. Dia cerita gak sama lu? Cerita, karena dia sudah bercerita masa lalunya, dia bilang mau apa gitu kan. Cuma pengen cerita aja, itu akhirnya apa yang tadi Indah ungkap sebelumnya, itu cerita aja, dia, cerita dia karena saya tidak bisa kemana-mana gitu. Dia minta tolong, dia bilang sakit. Jadi dia minta tolong, tapi kan nggak Indah tolongin lah. Tidak Indah tolongin, jadi cuma mendengarkan ceritanya. Tapi kalau masalah Indah nih hari ini pulang lewat situ lagi masih ada. Masih ada ya? Itu banyak, bukan cuma satu tapi banyak. Bukan dia doang ya? Bukan dia doang. Hampir rata-rata yang meninggal dengan cara yang tidak wajar pasti masih ada. Entah jelmaannya atau apa, atau memang hantu yang mirip dengan dia. Karena kan setan kayak gitu bisa menyerupai ya bang. Iya benar. Jadi ada yang dengan kejadian serupa ternyata kejadian beberapa waktu lalu seperti itu gitu. Pernah gak gue satu nih, gue masih penasaran yang samanya namanya persugihan. Sugihan. Jadi pokoknya ya lu punya perjanjian sama jin bahwa si manusia ini minta kaya dikasih sama jinnya dikasih kaya, tapi dengan syarat bahwa dia minta tumbal satu orang setiap tahun sekali. Gitu kan. Nah, akhirnya si manusia minta tumbal, dikasih tumbal. Ini si tumbal ini belum mati. Nah, dibawa ke negeri jin. Oke. Untuk jadi budak. Ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Kalau sampai pernah cerita kayak gitu nggak si jin-jin segala macam itu? Kalau sampai dibawa sih belum pernah menemui langsung gitu. Tapi kalau diperingatkan, ada yang lagi nyari tumbal tahu? Sama jadi rumah Indah. Ada rumah Indah itu, Indah nih karena tidak mau berkomunikasi lagi balik lagi, jadi di rumah itu bukan Indah doang bang yang kayak gini, tapi ada beberapa keluarga yang bisa. Satunya ada sepupu Indah kan. Wah dia tuh lebih sering digangguin. Cuman Indah pernah bilang kalau kamu sekali nolongin pasti mereka akan ketagihan. Teman-temannya akan datang. Cukup mendengarkan apa yang mereka mau menceritakan. Kalau Indah kan ketika mereka mau cerita masuk di bayangan masa lalu nih bang, walaupun perhatiannya ke depan, walaupun ke abang nih, tapi ketika hantu-hantu itu cerita, Indah bukan lagi lihat abang, tapi lihat kejadian tempo lalu. Kalau ada TV gitu loh ya? Ya sih kayak TV ya benar. Nah kalau Indah misalnya, kalau ada Indah lebih kayak megang, langsung ditunjukin kejadian masa lalunya si ini, jadi harus tersentuh dulu gitu. Nah sampailah Indah pernah bilang, di rumah kamu tuh agak serem ya, ternyata ada yang mirip kayak adik kamu, ada yang tingginya sama, serupa kayak gitu kan. Tapi kayaknya rumahnya tuh selalu gaduh sama hantu-hantu yang anak kecil. Rupanya si hantu ini bukan hantu lokal, tapi si Belanda. Hantu Belanda itu, mereka adik kakak. Dia pernah bilang, itu kakak, aduh merinding. Itu ada yang naik, gak tahu kakaknya, gak tahu adiknya. Itu naikin cowok, yang satu cewek. Si cowok sama cewek ini, karena ada yang dia tinggal di rumah itu, kan jadi kalau orang Betawi gimana sih bang, udah dibagi-bagi kan tanahnya. Jadi si Ade Indah tinggal di rumah yang tadi. Kebetulan yang waktu itu diperingati, peringatannya datang ke Ade Indah lebih dulu. Jadi kita Indah sama Ade Indah sudah tahu kalau ada si dua makhluk ini nih, dua makhluk anak kecil yang setan Belanda. Dia pernah bilang gini, dulu
di daerah rumah kamu itu pengen dijadiin asrama Belanda tahu. Terus ada Indah kan nanggepin, oh ya, terus gimana lagi ceritanya? Aku sama adik aku udah dibawa ke sini, terus sama yang lain juga udah dibawa ke sini, kata dia gitu, dengan logat anak kecil. Jadi mereka tidak menua kan, dengan logat anak kecil. Dia bilang, terus aku meninggal di sini. Pokoknya dulu di daerah rumah kamu tuh pengen dijadiin asrama buat aku deh, buat anak-anak si Belanda tadi. Nah, terus sampailah dia datang lagi, dia bilang, dia nih usil bang, namanya hantu anak-anak, dia usilnya banget. Sampai yang kalau kita marah, dia marah balik, kayak melotot gitu. Nah, tapi dia tuh ternyata baik. Walaupun dia usil tadi, suka nampakin diri ke yang ada di rumah. Dia pernah bilang gini, di dekat rumah kamu tuh ada yang lagi nyari tumbal tuh, gitu ngomongnya. Masih tahu ya? Entah tumbal apa ya, ini nggak ngerti lah. Terus dia bilang, hati-hati adik kamu ya, gitu. Jadi masih punya adik lagi di bawah situ. Hati-hati adik kamu, dia memperingati seperti itu. Jadi di balik keisangannya dia punya kebaikannya itu untuk memperingati. Ya. Nah, dari situ ada yang dia ceritakan. Kak Indah, itu aku habis diingetin tuh, katanya di sini ada yang lagi nyari tumbal, gitu. Dia bilang ada yang lagi nyari tumbal, suruh hati-hati. Ya hati-hati. Ya. Cuma kalau untuk dibawa sih belum pernah ya bang, jadi hanya sebatas peringatan itu aja. Tapi memang ada yang kayak gitu ya? Memang ada, tapi itu memang ada bang, bahkan beberapa tempat yang tanahnya jadi ada nih, misal pengasihan. Ya pengasihan, kalau pengasihan banyak. Bukan pesugihan, tapi kan ada pengasihan juga. Nah, ngomong-ngomongin pengasihan nih. Apa tuh? Kayak yang celele segala macam. Lu jadi, nih gua soalnya banyak selentingan. Lo masuk lu melinding aja. Jadi dekat rumah gua itu pecel lele tuh berderet. Yang kalau berderet lah, seplak gitu. Dari pecel lele semua sama sambelnya. Nah, dari sambelnya itu sama, nasinya sama, lelenya sama, ayamnya sama. Tapi kenapa cuma satu pecel lele yang ramai? Nah, maksud gua kalau setiap anak kecil ke situ nangis. Lu pernah nggak nemuin restoran atau tempat makan segala macam yang miara jin, tuyul segala macam? Banyak, kalau kayak gitu banyak bang. Bahkan tuh Indah sering dijadiin kayak tameng. Coba dong lo lihat rumah makan ini ada setannya nggak? Ada, misalnya dia udah jawab ada, yaudah kita ganti tempat makan. Gue mau makan ini, lo pilihin tempat makannya yang nggak ada gituan. Nah jadi kan, makanya pas PSBB kemarin tuh makanan dibawa pulang, mereka bersyukur banget karena kan tahu cita rasa makan aslinya, nggak kayak di tempat. Nah yang lu lihat apa sih tuh kayak gitu? Maksud gua sosoknya jin atau tuyul atau apa, atau dia ngapain di situ gitu? Yang lu lihat? Setiap kayak gituan bang, itu beda, nggak bisa di abang generalin, oh semuanya jin, enggak kayak gitu. Yang lu lihat kemarin? Kera ada. Kera yang monyet. Jadi kalau misalnya ada, dia tuh kayak loncat-loncat gitu. Ntar ada yang di depan. Di restorannya? Ada yang kalau kaki lima biasanya. Ada di sekitaran apa sih? Kayak di tempat masak, kayak gitu. Mereka tuh loncat-loncat aja. Ntar, yang dia lihat terakhir waktu itu di Jakarta Barat, di pecel ayam biasa bang, pecel ayam pinggir jalan, cuma kayak cerita abang tuh dekat rumah abang banyak. Nah itu tuh si kera tadi lagi loncat-loncat di atas tabung gas. Tabung gasnya belum dipakai nih. Itu beneran ada. Terus ada ya kayak gitu ya? Ada juga yang kayak apa ya? Kayak kantung semar. Ya, bilang kantung semar bukan sih? Bentuknya gendut, kayak gitu bang. Udah gendut, kadang dia ngeliatin kita makan. Ada juga yang ngilerin kita lagi makan kuah kita dikasih itu. Jadi beda-beda, tidak semua rumah makan hantunya general sama. Ada juga yang berkamuflase. Maksudnya kamuflase tuh kayak gini bang. Nih misalnya Indah datang, tidak terlihat apa-apa tampak depan, cuman kayak aura negatifnya udah berasa tuh. Ini aura-auranya aja berasa. Udahlah masuk aja, orang gak ngeliat ini kok, udah gua makan aja lah gitu kan. Nah ketika sampai kita duduk di dalam, duduk mau pesan makan, ya anjir ada di sebelah situ, lagi di pojokan kayak gitu bang. Ngejilatin ini ada piring. Lagi ngeliatin. Nah itu yang Indah bilang berkamuflase, tidak semuanya ditaruh di depan rumah makan, ada yang di dalam. Makanya kan kadang tempat makan ini depannya ada bang, terus agak ke dalam ada
ada yang kayak gitu. Tapi nggak semua orang makan. Ini cuma oknum aja. Jadi mendingan lu nggak lihat gitu. Jadi lu aman-aman aja makan. Aman-aman aja. Tapi hati-hati kalau misalnya makan di warung makan yang remang-remang, tapi yang makan banyak. Coba deh lu beli, bawa pulang. Sama kan rasanya sama yang di tempat itu. Itu yang kadang-kadang tuh. Tapi ada juga yang memang ramai dan rasanya memang enak. Enak, iya nggak semua rumah makan. Iya, nggak semua rumah makan. Adalah sejumlah oknum lah gitu lah. Iya, justru memanfaatkan. Tapi lebih baik nggak bisa ngeliat, lu aman. Iya. Nikmatin aja. Nikmatin aja. Itu cuma cerita-cerita. Nah, ya. Itu tuh ya, yang akhirnya gue ngejaga cerita-cerita kayak gini tuh ngerinya takutnya ya kayak gitu-gitulah. Baik yang kesinggung lah rumah makan segala macam. Tapi paling enggak ya masih banyak lah yang restoran-restoran yang memang mencari uang dengan cara halal segala macam lah. Ya kayak gitu-gituan kita tongolin karena mereka enggak sesuai dengan ajaran agama lah. Satu lagi udah terakhir. Apa tuh? Yang menurut lo paling horor di dalam hidup lo yang pernah lo alamin? Paling horor sih banyak. Tapi paling horor ini banyak nih. Cuman kejadiannya bener-bener setelah bertahun-tahun didengar dari cerita orang-orang, cuman simpang siur gitu aja bang. Tapi belum pernah lihat. Itu yang dialami sendiri waktu tahun lalu kayaknya. Tahun lalu waktu menjelang G30 SPKI. Rumah Indah. Kalau kita mau ke Lubang Buaya tidak terlalu jauh Museum Lubang Buaya bang. Betul. Tempat pembuangan si jenderal ini. Nah, kebetulan karena kakek Indah juga orang situ, jadi dia sering cerita. Dulu tuh waktu kejadian, gue tuh disetelin layar tancep lah di situ. Gue tahu tuh pas kejadian itu, dia bilang. Cuman kan hanya cerita aja ya. Apa sih sebenarnya? Ketika Indah masuk ke dalam, ya udah. Penasaran? Masuk ke dalam lubang buaya, ya bener. Rekaman itu kembali ada lagi, apa sih selintas flashback itu ada, cuman yang kayak Cakrabirawa, orang menari, itu suasana itu tidak dapat, jadi cuma bayangan doang. Sampailah beberapa hari menjelang G30 SPKI di tahun lalu, Indah lewat situ, itu bener-bener ada pakaiannya kayak Cakrabirawa, sama persis, loreng-loreng, banyak banget berbaris dia di situ bang. Ada satu pemimpin yang bawa laras panjang yang bilangnya. Terus yang kayak dari jauh udah gemeter. Terus Indah tipe orang yang kalau ngelihat kadang kayak gitu kaget sendiri. Terus atau enggak yang main jeplak aja gitu pengen ngomong, di situ kan ada itu, awas minggir nanti ketabrak. Ternyata bukan manusia. Karena hampir mirip nih bang. Cuman kan kalau Cakrabirawa seragam ini sudah tidak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada kan. Apa sih lihat? Loh, kok rame banget sih? Itu kan orang situ sering dengar suara hentakan kaki menjelang G30 SPKI. Gitu. Dan ternyata itu bener. Indah ngeliat langsung. Bruk gitu. Upacara atau gimana sih? Dia mau jalan masuk ke dalam. Ini posisi dari gerbang Lubang Buaya ya bang, dari depan sampai dia jalan ke arah dalam. Indah posisinya dari sini mau ke arah Pondok Gede. Ya? Indah dari sampingnya mau ke arah Pondok Gede. Berarti kan ini berlawanan. Kalau Indah lihat kan jadi begini nih bang ya. Iya benar. Begini ya. Nah itu, terus Indah bilang, Indah main nunjuk aja. Itu kan Cakrabirawa. Indah bilang kayak gitu tuh ada tentara di situ pada ngapain sih? Nah pas Indah ingat, itu kan Cakrabirawa, ngapain dia di situ? Oh berarti bukan orang. Itu banyak banget kayak tentara baris 1, 2, 3, 4, yang 5 ini satu sendiri jadi kayak pemimpin megang laras panjang. Itu masuk ke dalam. Jalan ke dalam, hentakan. Makanya orang-orang situ kan, orang-orang dulu sering bilang ada orang nangis lah, ada suara hentakan kaki. Jadi hentakan kaki yang dikeluarkan, Indah menemukan jawabannya bahwa dari si tentara tadi. Bener-bener masih baris berbaris dia mas. Tapi mukanya masih nampak. Masih kayak orang gitu. Masih jelas. Makanya kan kamuflasenya itu banget sih, bener mirip banget jadinya kayak manusia asli. Cuman kadang kalau kayak gituan bang, ketika dideketin mukanya tuh hancur. Cuma kan ini posisinya agak jauh nih bang, dalam gerbang sama jalan. Jadi kelihatannya udah gitu kan udah malam, minim penerangan. Ya kelihatan, seragamnya kelihatan, laras panjangnya kelihatan. Hentakan kakinya nyaring banget di kuping. Bruk. Jadi tuh kayak kita masuk di liputan tentara mau kemana gitu, baris berbaris itu sama banget kayak gitu. Itu sih paling parah. Itu parah juga sebenarnya. Karena kan itu udah lama kejadiannya. Iya, udah 1965. Nah, lu kalau kayak gitu
kan lu punya kelebihan ngeliat kayak gitu. Kalau yang di layar nggak banyak orang punya lah. Lu ngadepin kayak gitu bagaimana? Gimana? Setelah lu ngeliat kayak gitu, atau lu cuman Bismillahirrahmanirrahim aja? Berdoa pasti, zikir pasti. Itu pasti sih kalau berdoa sama zikir Iya, lu ya, Bang. ngadepin kayak gitu untuk Ngadepin. ngindarin, udahlah nggak usah lah. Pengennya awalnya tidak melihat, inginnya tidak melihat sama sekali, tapi kan mereka tahu kalau kita Iya, bisa iya, ngelihat. iya. Jadi semakin kita menolak nih, diri ini semakin menolak, mereka tuh kayak hai gitu. Itu persis, gimana? hai ini aku. Terus nih gue cerita sama abang, beberapa dari hantu-hantu yang tadi kita ceritakan datang untuk singgah. Itu bener. Itu Sekarang? datang buat singgah, dia bilang ini aku, ngapain Ini nih? cerita. Iya. Kayak gitu. Jadi Enggak, gue merinding serius. Ih, Enggak, tapi ini- siapa aja yang datang tadi? Kume yang tadi Kume yang Saida? sudah ada. Cuma Masih? enggak. Sudah tidak ada sekarang karena kan sudah selesai cerita. Jadi datang untuk Enggak, dia ngapain dia? Gue kepo banget asli ini. memang gitu. Jadi Enggak, kalau jadi tadi cerita Kume, Kume terus datang? datang. Berapa orang? Satu lah. Ngapain? Ya udah, memang walaupun kita beda dimensi, tapi ketika kita ceritakan si hantu-hantu tadi tuh Bang, kita ceritain, itu kadang mereka datang cuma bilang, "Ini aku." Si Kume tadi? Ini aku. Itu kan aku gitu loh. Atau yang ada, jangan pernah percaya kalau hantu cuma ngomong aku kamu, tapi ada beberapa hantu yang bilang gue lo ngapain ceritain gue. Itu masih ada yang kayak gitu. Enggak, si Kume, gue cerita si Kume tadi datang. Ngapain dia? Itu aku, udah cuma sekedar kayak gitu doang. Itu aku, udah pergi. Jangan ganggu Kume, asli gue cuma cerita pengalaman doang Kume. Gue penakut aslinya ini. Nah, tapi udah Terus kembali. siapa lagi yang datang? Yang di mana? Asal jangan Cakrawi Birawa aja yang datang ini. Rame dong. Rame. Rame. Jadi sebenarnya orang-orang kayak Indah ini ya share-share pengalaman karena jarang orang yang bisa ngelihat kayak gitulah maksud gua. Dan ya lu percaya atau nggak percaya ya memang ada gitu. Ini ya. Memang ada dan nggak bisa dipungkirin bahwa ya kita berdampingan sama makhluk ya. Cuman gimana ngefilternya aja lah. Iya, ngefilternya segala macam. Dan ini bukan yang terakhir ketemu Indah, nanti siapa tahu bisa Indah gue bawa main jalan kemana, ke TKP gitu kan. Ya Cok ya? Ke rumahnya. Nah, bisa ke Lubang Buaya, gue ngajak Indah biar ngeliat segala macem. Lu kalau dan ini dah sebenarnya gue tuh kehabisan ide. Jadi kalau lu yang pengen jadi narsum punya banyak cerita horor gitu kan, mas gue lu komen aja di bawah. Terus siapa tahu tim gua yang 3 orang 4 orang ini bisa nyamperin lah ya. Indah, akhir kata lu mau ngomong apa? Lu percaya nggak percaya? Ya ini gue gitu ya. Iya. Jadi buat siapapun yang menonton, mau percaya atau tidak, memang ini cerita pribadi saya. Iya. Jadi Gua serahin ke lu ya. soalnya Bang, ini pengalaman banget. Jadi kalau kita cerita seperti ini sama waktu seumuran sama teman-teman Indah yang lain nih, mereka kadang tidak percaya dan menyebut kita ini kayak gila, lu berhalusinasi gila. Jadi untuk pendapat yang seperti itu kayaknya udah berbesar hati, jadi terserah kembali lagi ya. Tapi memang kita hidup berdampingan dan harus menghormati. Jadi intinya nggak boleh, ini sih ngingetin aja, nggak boleh takabur walaupun tidak percaya, tapi jangan sampai takabur dan kena tuahnya sendiri gitu. Biasanya orang nggak akan kapok kalau belum ngalamin. Nah, itu benar. Jadi penyesalan memang datang belakangan. Kalau datangnya duluan bukan penyesalan. Gitu. Jadi ya selalu deh, gue berbagi pengalaman buat nemenin lo malam Jumat, lumayan lah ya buat tidur. Cok. Makasih semua, Indah. Ya Bang. Nanti bukan terakhir nih. Indah bisa gue bawa ke TKP nih biar dia si setan ini cerita sama si Indah tentang masa lalunya segala macam ya. Cok, say.